Apakah bisa kita mulai? Oke, bisa Pak. Ya. Siap, bisa. Ibu Yeti bisa mulai direkam, Ibu. Halo, Ibu Yeti, bisa mulai direkam? Aduh, mohon maaf. Baik Pak, saya ngerekamnya pakai rekaman layar pakai aplikasi yang lain karena ada trouble di Jimit kita. Oh iya, sama. Berarti dari tadi memang ada masalah ya? Iya. Baik, kalau gitu saya juga coba rekam saya juga Bu ya. Supaya kita sama-sama punya rekaman Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi liman wal Islam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sehat, salam bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia ya Bapak Ibu ya. Amin. Jangan terlalu santai. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya berbicara panjang lebar, karena kalau saya sudah ngomong agak sulit ngerem. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mohon ada yang bersedia untuk memimpin doa, saya persilahkan. Siapakah yang bersedia memimpin doa, Bapak Ibu? Pak Edi, silakan Pak Edi. Oke Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Rubianto, instruktur. Baiklah kawan-kawan PP dan rekan CGP semuanya, untuk keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan elaborasi kita pada hari ini dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sama-sama kita berdoa agar kita dapat mengikuti dengan dari awal sampai akhir nanti dengan baik dan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Edi. Yep. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kenikmatan dan kita bisa menjadi orang-orang cerdas untuk mencerdaskan bangsa ini. Amin. Sebab hanya oleh orang-orang cerdaslah bangsa ini bisa menjadi cerdas. Bapak Ibu yang saya hormati, modul kita hari ini modul yang keren, modul yang luar biasa. Ya, kenapa saya katakan keren dan luar biasa? Coba Bapak Ibu tengok judul. Judul modul kita adalah coaching untuk supervisi akademik. Bapak Ibu tahu siapa supervisi akademik? Yang punya tanggung jawab dalam supervisi akademik adalah kepala sekolah. Ini berarti betul disiapkan untuk menjadi kepala sekolah masa depan. Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Izinkan saya menyapa Ibu Yeti yang saya hormati. Ibu sudah memfasilitasi kami untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa, Bu Yeti dan BGP Bengkulu. Yang saya hormati Ibu Esbeti Deliana, fasilitator, Ibu Asyatul Maulida, hadir. Oke. Bapak Ibu PP, pengajar praktik yang luar biasa, yang sudah menjadikan guru-guru hebat ini semakin luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu CGP yang semakin hebat. Dari cara tersenyumnya saya melihat Bapak Ibu sudah menjadikan semakin luar biasa. Izinkan saya menyapa Ibu Tenti Murni. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Ibu soalnya dari tadi termenung seperti ini. Ya. Masih tanggal 8 Bu, tenang, masih tanggal 8. Jadi jangan duduk termenung ya Bu ya. Izinkan saya menyampaikan elaborasi pemahaman ini dibarengi dengan berbagai layar Bapak Ibu.
Ini mohon maaf, di daerah saya sudah mendung dan sejak tadi gerimis. Jadi kalau sinyalnya agak-agak kurang bagus, mohon maaf ya. Oke. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini suara saya barangkali kurang saya dekatkan mikrofonnya. Cukup jelas, Pak. Jadi semakin jelas mudah-mudahan. Yep. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, salam bahagia. Mudah-mudahan kita selalu bahagia. Coaching untuk supervisi akademik modul 2.3, ini modul ini ditulis oleh orang-orang yang luar biasa, Ibu Monika Irayati, Ibu Murti Ayu Wijayanti, Ibu Serli Puspitawati, Bang Simon Rafael, dan Ibu Wari Wijayanti. Ini mohon maaf kalau suaranya gemuruh karena hujan sudah turun, Bapak Ibu. Mari kita bangun komitmen untuk belajar, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, membuka diri terhadap perbedaan dalam bertanya, dan membuka diri terhadap perbedaan dalam berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu harus membuka diri, sebab kalau tidak membuka diri, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menerima apapun dari luar. Dan saya akan sangat suka kalau Bapak Ibu juga membuka diri untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan pertanyaan, dan untuk berbagi pengalaman. Sebab ilmu itu tidak seperti uang. Uang diberikan kepada orang lain mungkin berkurang, tapi sebetulnya Allah itu menjanjikan akan bertambah. Begitulah ilmu. Semakin kita berikan kepada orang lain, begitupun pengalaman, semakin kita berikan kepada orang lain, maknanya akan. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi dalam diskusi, ya. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka diberikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Konsisten dengan waktu, Bapak Ibu, saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi pengalaman, sampaikan hal-hal yang pentingnya saja. Tekan icon raise hand bila hendak bertanya, dan silahkan berbicara setelah dipersilahkan. Bila ada yang tidak sangat, agar menunggu untuk dipersilahkan. Ya. Kita membuka video bila tidak terkendala dengan jaringan, tapi bila terkendala dengan jaringan, silahkan boleh menutup video supaya bisa berkomunikasi dengan jelas. Yang keenam, chat box bisa digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat atau pengalaman apabila tidak mendapat menyampaikan secara lisan. Yang ketujuh, menjaga ketenangan ruang virtual dalam hal ini Jimit, dengan selalu monitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Jadi jangan sampai ada suara yang bocor. Bapak Ibu, apakah bisa kita terima komitmen belajar ini? Bisa, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan lanjut. Mari kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, yuk kita duduk yang nyaman, yang enak, yang rileks. Ya, tarik nafas agak panjang. Tenangkan hati dan pikiran. Berdamai sejenak semua beban untuk hadir seutuhnya di ruang belajar secara virtual. Sebab kalau Bapak Ibu tidak hadir seutuhnya, maka kegiatan ini menjadi mubazir. Siap Bapak Ibu? Saya lanjut. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Rudianto, Bapak Ibu. Lahir saya di Cilacap, Jawa Tengah. Saya dibesarkan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan saya menua di Cirebon, Jawa Barat. Jadi sekarang saya tinggal di Cirebon. Pendidikan saya S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, pekerjaan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saya pernah menjadi fasilitator Save the Children, USAID Prioritas, dan sekarang masih menjadi fasilitator grup penggerak. Saya instruktur untuk kurikulum 2006-2013, kurikulum Merdeka, dan grup penggerak. Saya juga dosen di beberapa perguruan. Saya juga penulis. Buku pelajaran yang sudah saya tulis ada sekitar 13 atau 14, saya lupa. Buku kumpulan puisi ada kemarin baru terbit yang ke-7. Artikel di koran 200 sampai 300 yang sudah dimuat di koran, baik lokal, nasional, baik cetak maupun online.
Saya pernah jadi guru berprestasi nasional, finalis menulis artikel jenjang SD tingkat nasional, pernah menjadi terbaik pertama Simposium Nasional Pengawas SMP, finalis inovasi dan prakarsa Jawa Barat, terbaik kedua PNS berprestasi Jawa Barat, dan tahun ini alhamdulillah saya terpilih menjadi pengawas inspiratif tingkat nasional. Ini alur Merdeka untuk coaching, Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan. Ini saja yang akan saya bacakan, elaborasi pemahaman yang sekarang akan kita laksanakan, yaitu Bapak Ibu melakukan elaborasi pemahaman mengenai coaching dalam ranah supervisi akademik melalui proses tanya jawab dan diskusi. Ya, mungkin kita akan lebih banyak tanya jawab dan diskusi. Ini kompetensi yang tujuannya kita lewat, capaian khusus modulnya, elaborasi pemahamannya, tujuannya Bapak Ibu dapatkan elaborasi pemahaman Bapak Ibu tentang coaching, supervisi akademik melalui proses tanya jawab dan diskusi. Ini pembagian waktunya. Nah, sekarang kita akan awali kegiatan kita dengan refleksi awal. Bapak Ibu nanti refleksi awalnya akan menggunakan Padlet dan akan menggunakan kolom chat box. Sekarang kita akan gunakan Padlet dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan ke-1 dan pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai keterkaitan prinsip dan paradigma berpikir coaching dengan supervisi akademik? Prinsip dan paradigma berpikir coaching itu bagaimana keterkaitannya dengan supervisi akademik? Menurut Bapak Ibu, bagaimana kompetensi coaching dapat membantu kompetensi coaching? Bapak Ibu, saya yakin tahu kompetensi coaching ada berapa, dapat membantu proses pemberdayaan guru dan pelaksanaan supervisi akademik. Ada dua pertanyaan yang Bapak Ibu akan jawab di Padlet. Sebentar saya akan kirimkan link Padletnya untuk Bapak Ibu. Saya akan kirimkan link Padletnya di kolom chat Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu, link Padletnya sudah saya kirim. Silahkan Bapak Ibu isi, saya beri waktu 4 menit saja untuk pengisinya, silahkan. Ya, sudah ada yang masuk 4 orang. Sudah ada 5 orang. Sudah ada 6 orang, silakan Bapak Ibu. Pakai nama, jangan lupa Bapak Ibu ya. Judulnya dikasih nama. Seperti Ibu Maria ini sudah mengisikan namanya.
Yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1, silakan menjawab pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu, apakah terkendala masuk ke Padlet? Tidak, Pak. Gitu ya. Soalnya yang masuk Padlet baru 6 orang ya. Baik, saya sudah membaca beberapa komentar. Saya minta pertanggungjawaban pernyataan untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Purnama. Bapak Purnama itu ya? Halo? Ibu itu Pak. Oh ya Allah, mohon maaf. Mana Ibu Purnama mana? Mana Ibu Purnama? Oh, Ibu Purnama Sinaga ya? Halo Ibu Purnama. Yap. Mohon maaf Ibu. Ibu harus bertanggung jawab tuh atas pernyataan yang Ibu sampaikan. Ibu masih ingat tulis apa? Halo Ibu Purnama, suaranya masih di mute Bu. Iya Pak, gimana Pak? Ibu menuliskan apa tadi di Padlet yang saya kirimkan untuk pertanyaan yang pertama Bu. Silahkan Ibu pertanggungjawabkan tuh Bu. Menurut saya keterkaitan antara prinsip dan paradigma berpikir coaching pada saat melakukan supervisi akademik yaitu kegiatan tersebut dapat menghasilkan umpan balik yang bermakna kepada orang yang disupervisi Pak, sehingga rekan yang disupervisi itu dapat mengenali dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dalam menyelesaikan masalahnya Pak. Kenapa bisa seperti itu Bu? Ya Pak, gimana? Kenapa bisa seperti itu? Karena melalui paradigma berpikir coaching ini tadi ada beberapa kompetensi yang dikembangkan berupa kehadiran penuh, pertanyaan, kemudian mendengarkan aktif seperti itu Pak.
Oh gitu. Dengan mendengarkan aktif gitu ya. Iya, Pak. Jadi artinya Ibu memahaminya bahwa coaching itu, praktik coaching itu atau prinsip-prinsip dan paradigma berpikir coaching itu Iya. jalan nggak dengan kegiatan supervisi akademik? Iya, Pak. Jalan ya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya suka ini pernyataan Ibu, makanya saya minta Ibu bertanggung jawab atas itu. Oke, yang berikutnya adalah Ibu Fatmawati. Untuk pertanyaan yang kedua. Mana Ibu Fatmawati? Ini Ibu pasti ya, Fatmawati ya? Iya, Pak. Iya, mohon maaf tadi saya Pak Purnama, panggil Pak Purnama karena saya punya teman namanya Purnama, laki-laki Bu. Begitu. Silakan Ibu Fatmawati, ini untuk pertanyaan yang kedua, Bu. Iya, Pak. Silakan. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana kompetensi coaching dapat membantu proses pemberdayaan guru dalam pelaksanaan supervisi akademik? Yang saya jawab di sini adalah melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching ini akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik yang lain. Karena dalam coaching, seorang coachee mampu menemukan potensi positif dalam diri maupun potensi lain yang ada pada coachee tersebut, sehingga memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Kalau boleh saya bertanya kepada Ibu Fatmawati, Bu, ada berapa sih? Ada berapa kompetensi coaching, Bu? Ada berapa kompetensi coaching, Bapak Ibu? 3, Pak. Ada 3. Ada 3, Pak Eko? Pak. Ada, Pak. Oke, Iya, Pak. Pak Eko. Boleh nggak Pak Eko? Yang 3 itu, Ibu, kan ada 3 ya? Kompetensi coaching. Bagaimana proses membantu pemberdayaan gurunya tuh dalam pelaksanaan supervisi akademik? Pertama, kita mendengar secara penuh apa sih masalah guru tersebut. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang dihadapi, sehingga kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga si coachee-nya lebih termotivasi, lebih mengetahui apa potensi yang ada di dirinya gitu. Siap, terima kasih. Apakah yang lain juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko? Coba saya minta Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi, ini Pak Junaidi sudah berada di daerah mana nih? Kanada kayaknya Pak Jun. Silakan Pak Junaidi. Iya, ya sepakat dengan Bapak tadi, Eko tadi ya? Pak Eko, betul. Ya, jadi kalau kompetensi, apa tadi? Kompetensi coaching tuh Pak, yang tinggi itu. Iya. Oke, Siap. Kompetensi berbobot tadi. Lalu apa namanya? Mendengarkan aktif kan dalam penuh. Itu dapat memunculkan ide atau potensi diri coaching. Jadi itu memang sangat sejalan ya dengan supak ya, atau supervisi akademik ya. Ya. Baik. Ya sangat sesuai. Karena itu nanti diharapkan meningkatkan kinerja guru. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, begini, kenapa saya lakukan ini? Saya supaya bisa paham sebatas mana atau sejauh mana, setinggi apa, sedalam apa, seluas apa Bapak Ibu sudah mendalami supervisi akademik. Nah, saya juga melihat pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan di LMS, pertanyaan-pertanyaan itu lebih mengarah ke 2 hal, yaitu coaching dan pirta dan pertanyaan berbobot. Sehingga mungkin kita nanti akan lebih fokus ke sana. Oke, izinkan saya sekarang berbagi layar dan akan sebentar memaparkan terkait dengan coaching dan supervisi akademik, ya. Mohon nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh ditulis saja dulu, nanti boleh diajukan atau boleh langsung ditulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya Bapak Ibu untuk
refleksi yang ketiga nih di kolom chat saja. Pak, muncul di layar ya Bapak Ibu ya. Apa yang masih Bapak Ibu butuhkan untuk menguatkan pemahaman terhadap modul coaching untuk supervisi akademik? Tuliskan di kolom chat saja di Google. Saya sudah menyediakan Google Slide, tapi kadang-kadang lebih lama. Apa yang masih Bapak Ibu butuhkan untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu terhadap modul coaching ini yang diperuntukkan bagi supervisi akademik? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Waktunya 2 menit saja. Oke, baru 3 orang ya. Cara menggali pertanyaan yang berbobot, Tirta. Ibu Purnama, latihan yang lebih intens dan sering ya Bu ya. Saya suka itu. Oh ya, Ibu Mustaningsih. Wifi kena petir, oh ya udah Bu, gak apa-apa, memang seperti ini kondisinya. Pertanyaan berbobot, kemampuan membangun kerangka berpikir Coach agar ia dapat menemukan solusi untuk dirinya. Kemampuan menggali. Oke. Kita siap. Sama berarti permasalahannya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi. Saya akan lanjut penjelasannya untuk menjawab apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kalau Ibu kurang butuhkan pelatihan yang intens, itu luar biasa banget. Karena itulah sebetulnya coaching itu sebuah keterampilan. Saya yakin keterampilan itu akan mudah kita kuasai kalau kita sering berlatih. Itu kata kunci sebetulnya. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut berbagi layar. Konsep coaching. Jadi apa sih yang Bapak Ibu pahami? Apa yang Bapak Ibu pahami tentang coaching? Konsepnya apa? Filosofinya seperti apa Bapak Ibu? Baik, pertama saya bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah ada manusia yang dalam hidupnya tidak punya masalah? Tidak. Tidak ada. Tidak mungkin. Semua orang pasti punya masalah. Setuju ya? Nah, pertanyaan saya berikutnya. Ketika seseorang punya masalah, lalu curhat kepada orang lain, orang kemudian memberikan solusi. Lalu, solusi yang digunakan oleh orang yang punya masalah, apakah solusi yang sudah ada dalam pikirannya atau solusi yang diberikan oleh orang lain? Biasanya solusi yang ada di pikirannya, Pak. Biasanya kita akan menggunakan solusi yang ada di pikiran kita. Buat apapun orang yang memberikan saran, tetap solusi yang ada dalam kepala kita. Mengapa seperti itu? Sebab memang setiap masalah yang dihadapi seseorang itu
itu akan berbarengan dengan solusi yang sedang dia pikirkan. Akan selalu seperti itu. Hanya kadang ada orang yang tidak menyadari bahwa dia punya masalah, dan setelah dia sadar punya masalah, dia sendiri tidak mampu menggali solusi yang ada dalam dirinya, begitu. Nah, jadi tugas coach itu yang utamanya itu memahamkan kepada seorang coach, ya, coach itu harus mampu menggali potensi coach sehingga masalah yang diambilnya, solusi yang diambilnya adalah solusi yang paling tepat. Itu esensinya coaching itu. Jadi kalau umpamanya kita definisikan hubungan coaching itu adalah pencitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien, gitu ya. Jadi bukan kita memberikan dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran, memicu saja. Untuk apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka memaksimalkan potensi. Semua orang itu sebetulnya sudah punya potensi, tetapi kadang-kadang potensi yang dimiliki itu tidak dimaksimalkan. Nah, tugas kita sebagai coaching itu memaksimalkan potensi, bukan memberikan potensi yang kita miliki kepada dia. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, coaching dalam konteks pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan filosofi KHD, coaching menjadi proses penuntun. Ya, coaching menuntun. Kalau dalam belajar menuntun murid, berarti ketika dalam supervisi akademik, berarti menuntun guru, begitu. Dan coach sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan, dan tuntunannya melalui pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat guru, setiap kodrat terpancar dari dirinya. Jadi bukan memberikan kodrat kita sebagai coach kepada coach, tapi menggali, merefleksikan kekuatan kodrat guru yang kita supervisi agar kekuatan kodrat itu terpancar dari dirinya. Begitu Bapak Ibu. Ya, coaching dalam konteks pendidikan, pentingnya proses coaching, satu, proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Jadi dalam hal ini mengaktifasi kerja otak guru kalau kita melaksanakan coaching dalam rangka supervisi akademik. Apa yang dimaksud dengan mengaktifasi? Kan ada pepatah, ada gurauan begini gitu ya, ketika ada yang ada otak orang barat, ada otak orang Indonesia. Konon katanya otak orang Indonesia itu paling mahal. Kenapa pakai begitu? Itu ada gurauan seperti itu. Ya sebetulnya justru yang paling bagus itu otak yang sering diaktifasi. Dan coach itu adalah mengaktifasi kerja otak si coachnya. Pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi, melakukan pemetaan. Jadi ketika pertanyaan diajukan, maka pertanyaan mampu membuat si coach melakukan metakognisi. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid atau guru atau coach dalam hal ini lebih berpikir secara kritis dan mendalam. Ya, coach dapat menunjukkan potensinya. Itu sebetulnya esensinya. Tunjukkan potensi. Ingat bahwa setiap manusia itu diberikan potensi. Itu memiliki potensi unggul. Hanya potensi unggul setiap manusia berbeda. Dan tugas coach adalah menggali, menunjukkan keunggulan potensi yang diberikannya itu. Gitu ya. Nah, dalam kegiatan atau dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran, ada coaching, ada mentoring, ada konseling. Ibu saya yakin sudah paham ya perbedaannya. Coaching menuntun coach untuk ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki.
menuntun coaching, gitu ya. Kalau coaching, menuntun coaching untuk ide baru. Jadi yang menemukan ide barunya bukan coachnya, tapi coachnya. Sementara mentoring adalah membagikan pengalamannya untuk membantu mente itu yang di kliennya gitu ya, mengembangkan dirinya. Jadi seorang mentor membagikan pengalamannya untuk mente mengembangkan diri. Sementara konseling adalah membantu konseling, jadi seorang konselor itu membantu konseling memecahkan masalahnya. Begitu loh. Nah, kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau boleh saya bertanya, mana yang harus andai ini suatu hari Bapak Ibu diangkat akan menyelesaikan sebuah persoalan, mana yang akan paling sering Bapak Ibu gunakan? Coaching, counseling, atau mentoring? Siapa yang akan? Raise hand. Halo Bapak Ibu, apakah mendengar suara saya? Dengar, Pak. Oh gitu. Silakan, siapa yang akan mencoba berbicara? Ibu Fajar Indah Pratama. Betul? Iya Pak, betul Pak. Silakan Ibu Fajar. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya jadi kepala sekolah, tentunya saya akan lebih banyak menggunakan teknik coaching seperti itu, di mana saya akan menuntun guru-guru untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Itu hanya menuntun seperti itu. Namun tetap keputusan ada pada guru tersebut atas permasalahan yang terjadi. Di sini posisi kepala sekolah hanya menuntun untuk mengembangkan jati diri dan kompetensi yang ada dalam dirinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Fajar, luar biasa sekali. Bapak Ibu, apakah haram hukumnya seorang kepala sekolah menjadi konselor? Enggak, Pak. Tidak. Siapa nih yang akan berbicara? Siapa? Pak Dio tadi yang sudah berbicara ya? Ya Pak. Oke, silakan Pak Dio. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sependapat dengan Ibu Fajar tadi, tapi di sini kepala sekolah mungkin sudah sewajarnya untuk mengutamakan paradigma coaching, Pak. Tapi tidak bisa juga kita selalu menggunakan coaching, kita lihat dulu masalah seperti apa. Sehingga kepala sekolah juga bisa berperan sebagai mentoring, trainer, dan juga konselor. Terima kasih, Pak. Oke. Dalam kondisi seperti apa kepala sekolah menjadi coaching? Dalam kondisi seperti apa kepala sekolah menjadi mentoring? Dan dalam kondisi apa kepala sekolah konselor? Itu kan sangat tergantung dari bukan sekedar masalahnya. Gitu. Contoh Pak Junaidi. Pak Junaidi saya angkat sekarang jadi kepala sekolah. Saya adalah gurunya. Saya datang ke Pak Jun. Pak Jun, boleh nggak saya ngobrol sebentar ke Pak Jun? Saya ini Pak Jun punya masalah. Masalah saya adalah begini. Silakan Pak Satria. Masalah saya adalah begini. Bagaimana ya Pak sebaiknya saya? Ketika saya bertanya seperti itu kepada Pak Jun, apa yang Pak lakukan? Apakah coaching, counseling, atau mentoring? Coaching, Pak. Coaching ya? Baik. Coba saya bertanya kepada siapa lagi nih? Ketika saya sebagai guru datang kepada Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, lalu saya sampaikan,
Bapak, Ibu, mohon maaf saya mengganggu, saya pengen ngobrol sebentar. Oh silakan Pak Rudi. Bagaimana? Saya itu punya masalah itu masalah saya begini. Bagaimana sebaiknya saya? Apa yang akan dilakukan oleh seorang guru? Masih ingat tentang Tirta? Nah, ini Bapak Ibu. Apa Tirta itu? Tahapan coaching? T-nya apa? Tujuan, Mbak. Tujuan itu ada dua kan? Apa yang harus disepakati? Apa yang disepakati? Satu, tujuan. Terus apa yang diharapkan diperoleh? Artinya kalau begitu, akar permasalahannya sudah diketahui atau belum? Sudah kan? Nah, ketika akarnya sudah diketahui, maka kepala sekolah akan hadir lagi sebagai coaching, tapi dia akan hadir sebagai orang. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu gini maksud saya ingin sampaikan, kita sekarang yuk berubah ke arah coaching, tetapi ketika kondisinya hadir sebagai seorang konselor, maka hadirlah sebagai konselor. Tapi ketika kondisi membutuhkan kita hadir sebagai seorang mentor, maka hadirlah sebagai seorang mentor. Begitu. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul bisa memahami kapan kita menjadi seorang mentor, kapan kita menjadi seorang coach, dan kapan kita menjadi seorang konselor. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kita akan lanjut berbagi layar. Oke. Itu Bapak Ibu ya, coach, mentor, dan konselor. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ini paradigma berpikir coaching. Jadi kalau kita akan melakukan coach, maka kita harus memiliki paradigma bagaimana seorang coach itu berpikir. Yang pertama, ketika kita menjadi seorang coach, maka fokus pada coaching, bukan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada coaching. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Itu penting sekali paradigma berpikir coaching, ya. Buka dan ingin tahu lebih banyak. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Kita harus memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan saya membantu coach melihat peluang-peluang yang baru. Itu cara berpikir atau paradigma berpikir coaching. Fokus pada coach, apa sih maksudnya? Coach memusatkan perhatian pada orang yang di coachingnya, bukan pada topik yang dibawakan dalam percakapannya. Begitu, ya. Jadi fokusnya kepada orangnya. Fokus diletakkan pada bagaimana topik apapun dibawa oleh coach dapat membawa kemajuan pada coach sesuai dengan keinginan coach. Jadi betul-betul tadi seperti sampai betul-betul menggali potensi coach. Biarkan mereka kemana-mana, semuanya sesuai dengan keinginan coach, tapi untuk membawa kemajuan pada diri. Bersikap terbuka. Coach memiliki pikiran yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran coach. Harus terbuka. Apapun yang disampaikan oleh coach, ya kita harus membuka diri. Karena dengan minimnya penilaian, ya kita bisa terbuka itu kalau kita pelabelan. Jadi kadang-kadang di sekolah nih, terutama yang guru mapel, ya, yang guru mapel. Saja yang guru mapel di sini, yang guru SMP, SMA barangkali. Siapa saja yang guru mapel? Ibu banyak ya nih. Ada Ibu Jia, ada Bu Ten. Bu Jia ngajar di jenjang? Di SMP, Pak. SMP. Kalau Bu Tanti? SMP juga, Pak. SMP. Siapa lagi yang guru mapel? Banyak pasti guru mapel nih. Ya Bapak Ibu. Nah,
Pak Dio. Pak Dio di mana Pak Dio? SMP juga Pak. SMP. Bu Fatma. Bu Fatma? SMP Pak, satu sekolah dengan Pak Dio. Oh. Nah, biasanya kan begini. Begitu kita hadir di ruang guru, guru-guru kan sering ngobrolin murid-muridnya kan. Begitu ngobrolin murid-muridnya, wah si A mah di pelajaran saya nakal banget. Di pelajaran saya juga nakal, dia jarang mengerjakan tugas. Sering nggak kita ngobrol seperti Sering Pak. Sering. Pasti itu akan terjadi. Dan itu akan memberikan label kepada anak. Dan ketika kita sudah memberikan label, maka kita akan sulit untuk terbuka. Ya, untuk sulit. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa kita memberikan label murid kita ketika kita akan melaksanakan praktik coaching. Coba berpikir kita, begitu ya. Yang harus kita ubah Bapak Ibu ya. Nih, ya. Pemikiran terbuka. Jadi kalau pokoknya ditandai dengan minimnya penilaian atau pelabelan terhadap tentang baik atau buruk atau benar salahnya pemikiran tersebut. Ditanya juga dengan kemampuan menerima pemikiran dengan tenang, tidak menjadi emosional. Jadi kalaupun umpamanya kita sedang ngobrol, tenang saja, jangan emosional. Kamu mah ngomong kayak gitu, itu kan sulit berpikir terbuka. Bersikap ingin tahu lebih banyak. Seorang coach memelihara rasa ingin tahu yang besar terhadap apa yang membuat coachnya memiliki pemikiran, pendapat, atau perasaan tertentu. Kita itu harus bersikap lebih banyak ingin tahunya. Ya, memang dari keterbukaan itulah kita bisa memiliki sikap ingin tahu lebih banyak. Sebab kalau umpamanya kita memiliki tidak terbuka, ya sudah kita akan langsung memutuskan, gitu ya. Memiliki kesadaran diri yang kuat, kesadaran diri yang kuat membantu coach untuk bisa menangkap adanya terjadi pada selama pembicaraan, perubahan cara berpikir, perubahan paradigma dan sebagainya. Juga adanya emosi, energi yang timbul dan pengaruh percakapan baik dari dalam maupun dari mampu melihat peluang baru masa depan. Ini seorang cara berpikirnya. Coach harus mampu melihat peluang dan juga bisa membawa coach melihat masa depan. Tentu saja ini kemampuan ini Bapak Ibu ini dipengaruhi oleh jam terbang ya, pengalaman, pengetahuan ini pasti sangat dipengaruhi oleh itu. Seseorang yang memiliki jam terbang, pengalaman dan pengetahuan yang mengendap dan bermakna itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat peluang orang lain, ya. Nah, kemudian pada prinsip-prinsip coaching ini, ya, kemitraan, yang kedua ada percakapan kreatif, dan yang ketiga ada potensi. Apa yang maksud dengan kemitraan? Ditanya adanya tujuan percakapan yang disepakati, itu kemitraan. Jadi hubungan antara coaching dengan coach itu adalah kemitraan. Makanya yang harus adanya tujuan percakapan yang disepakati. Jadi jangan sampai kita punya tujuan melaksanakan praktik coaching, sementara tujuan itu tidak disepakati oleh coach, itu tidak akan berhasil. Kedua, idealnya tujuan datang dari coach, idealnya. Yang namanya idealnya kalau maunya memungkinkan, tapi kadang-kadang kan agak sulit itu menyepakati tujuan. Nah, ya. Pada akhirnya tujuan itu disampaikan oleh coach, disepakati oleh coach. Percakapannya kreatif. Percakapan harus dua arah. Yang namanya percakapan dua arah adalah kedua-duanya akan uraian, menyampaikan pertanyaan, ada jawaban, sebagainya. Jadi percakapan tidak boleh didominasi oleh coach. Beda dengan konselor, begitu kan ya. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coach. Jadi percakapan itu menggali, oleh sebab itu biar bisa menggali, maka percakapan akan selalu diwarnai oleh adanya pertanyaan. Dan setelah digali maka dipetakan begitu situasinya. Percakapan ditunjukkan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Ingat, baru itu bukan bagi di lingkungan, tapi baru bagi dirinya, baru bagi diri. Memaksimalkan potensi terpenting prinsipnya. Percakapan harus itu kesimpulan yang dinyatakan oleh coach. Sebab
Coach C itu memiliki potensi, dan potensi itu harus disimpulkan oleh potensi itu. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Ini ya. Kompetensi coaching tadi yang sudah dibahas ada 3, ada presensi, ada mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kompetensi coaching itu, sebab seorang coach bisa melaksanakan praktik coaching kompetensi. Apabila dia tidak memiliki kompetensi yang 3 ini, maka akan sulit melaksanakan praktik coaching. Yang pertama presensi, kemampuan untuk hadir utuh bagi seorang coach. Apa sih maksud dengan hadir utuh itu? Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coach C. Badan, pikiran, hati selaras. Hadir secara utuh. Badan, pikiran, hatinya harus hadir. Sok sekarang nih di ruang virtual ini ada nggak yang hanya hadir badannya saja di depan laptop, tapi pikiran dan hatinya sedang kemana-mana? Itu akan mubazir. Apalagi kita yang harus memberikan perhatian penuh kepada coach C. Apabila kita tidak hadir penuh, maka saya yakin praktik coaching tidak akan berhasil dengan baik. Jadi pikiran dan hati saya sekarang sedang berada di Bengkulu nih, tapi badan saya ada di sini, bisa jadi seperti itu, ya. Tapi ketika praktik coaching, ketiga-tiganya harus hadir. Jadi ketika si coach sedang berbicara, jangan hanya sekedar pikiran dan hati saja yang hadir, wajahnya kemana-mana, ya, melihat kemana-mana. Kita mendengarkan hati kita ke si coach, pikiran kita ke si coach, tapi badan kita ngeliatin HP. Sama saja dong, harus utuh semuanya, harus hadir. Ya, ini bagian dari kesadaran diri. Presensi itu kesadaran diri, sadar bahwa dirinya dia sebagai coach. Presensi ini akan membantu munculnya mindset dan kompetensi yang lain. Jadi kompetensi yang 2-nya itu akan muncul. Presensinya juga bagus. Kita harus bersikap terbuka, tadi terbuka gitu ya, kemudian bersikap sabar, penting sekali, dan harus bersikap ingin tahu lebih banyak. Nah, bagaimana seorang yang bisa mendengarkan aktif, ini luar biasa sekali. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Gitu loh. Kita harap apa yang dikatakan oleh si coach, tapi saat memahami, kita jangan hanya memahami dari apa yang diucapkan, juga seluruhnya, baik yang diucapkan maupun yang tidak terucapkan. Bapak Ibu paham maksudnya? Bapak Ibu paham maksudnya? Paham, Mbak. Jadi ketika coach berbicara gini nih Pak Tio, saya nggak kecewa Pak, tapi nah kalau sudah seperti itu, ya kalau sudah ada tapi, saya tidak kecewa sama sekali, saya bahkan bahagia. Tetapi, nah itu kan tetapi kesananya itu kadang-kadang tidak diucapkan, dan kita harus paham itu gitu loh. Gitu Bapak Ibu. Bahkan orang-orang yang belajar ilmu komunikasi itu kan berkatanya begini. Jangan sekedar kau pahami dari apa yang kau dengar, dan jangan sekedar kau pahami apa yang kau dengar, tapi pahami dari apa yang tidak terucapkan. Kan seperti itu. Apalagi dalam dunia politik Bapak Ibu ya, berbicaranya baba, tapi lihat gesturnya. Makanya sekarang ahli-ahli bahasa tubuh tuh sering diundang di televisi. Kenapa? Dia berbicaranya seutuhnya tidak. Saat dia berbicara antara pikiran, hati, dan badannya menyatu atau tidak. Itu akan kelihatan. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Itu yang dimaksud Bapak Ibu ya, mendengarkan aktif itu seperti itu. Berikut. Mendengarkan aktif. 3 alasan tidak bisa mendengarkan aktif. Kenapa kita tidak bisa mendengarkan pernyataan orang lain? Karena nah, kita sudah memberikan label, kita sudah punya asumsi, Mam. Kita sudah punya asumsi.
Oh, kalau masalahnya begini pasti begini. Kalau sudah punya asumsi gitu, apapun yang disampaikan orang lain kita sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi. Oh, kalau begini Pak pasti begitu. Tidak. Kehidupan manusia itu sangat beragam. Setiap manusia itu memiliki pengalaman dalam hidupnya. Dan setiap permasalahan yang dihadapi manusia itu meskipun tampak sama tapi sebetulnya berbeda. Masalah nggak punya duit bagi Bapak Ibu itu masalah besar. Masalah nggak punya duit mungkin tidak. Bagi saya bukan masalah besar kalaupun saya nggak punya duit. Yang penting saya punya beras, punya ikan, kan gitu. Cukup lah gitu ya. Bensin di mobil penuh itu kan bukan masalah nggak punya duit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu kayak tampaknya serius. Bapak Ibu serius banget ini saya tuh. Agak ngeri saya nih. Apalagi nih kameranya nggak pada dibuka nih. Ini serius tuh mendengarkan atau tidur? Jangan-jangan tidur ini. Coba kita lihat kameranya dibuka coba. Ini saya jangan-jangan ini kabur semua. Yang mendengarkan tuh 5 orang yang buka kamera itu. Seru Pak melihat Bapak menjelaskan. Tapi saya nggak lihat, saya tidak melihat Ibu seru mendengarkan saya. Itu masalahnya. Sedang mendengarkan aktif Pak. Oh gitu ya. Kalau mendengarkan aktif itu Pak, tiga-tiganya hadir Pak. Badan, pikiran, dan hati itu hadir. Sehingga tampak begitu loh. Jadi kalau berbicara di Zoom, di Jimit, di virtual, jangan lihat ke layar. Lihatnya ke kamera gitu kan ya. Bu Ja. Ini saya sedang menatap Ibu, Bu. Saya sedang menatap Ibu nih. Terasa nggak saya tatap? Gitu. Kalau gini saya lihat Bu Ja nih, Bu Ja. Gitu. Itu sulitnya komunikasi komunikasi aktif di virtual itu ya seperti itu. Saya perasaan sedang menatap Ibu Juliana nih. Saya tuh sedang menatap Bu Juliana, tapi Bu Juliana tidak merasa sedang ke bawah. Oke. Nah, ternyata nih ada yang nguap-nguap ini karena memang jamnya jam berapa sih di situ? 4:30, Pak. Oh, 4:30. Sudah waktunya sholat asar ya, belum? Ya. Sudah, Pak. Iya. Jam berapa? Ada asar jam berapa di situ? 3:30. 4. Oh, 3:30. Beda setengah. Minum dulu Bapak Ibu. Ini serius banget sih. Sama Pak Febri, kita punya gelas, tapi Merdeka Belajar kalau Pak Febri. Merdeka Belajar Pak. Keren. Syukurlah Pak Febri sudah merdeka Pak Febri. Mudah-mudahan bukan hanya gelasnya ya, hatinya juga Merdeka Belajar. Saya Merdeka Belajar nih Pak. Kenapa? Itu apa itu minumnya itu? Ingat ke anak saya dulu waktu TK seperti itu Pak. Tenang Pak Dio, tenang. Baik Bapak Ibu selanjutnya. Ini saya sepi-sepi aja soalnya nih. Adakah yang menulis? Ini izin sholat asar katanya. Saya pikir bertanya Pak Azmi. Satria Hendra Suferi, Bapak Satria. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Ini saya ngeri kalau ditinggal oleh semuanya nih. Takutnya nggak ada siapa-siapa. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu mendengarkan aktif itu penting sekali. Penting sekali seorang coach itu menjadi pendengar aktif. Jadi untuk bisa menjadi pendengar aktif, jangan dulu membuat asumsi. Sekali lagi, jangan membuat asumsi terhadap apapun yang berhubungan dengan manusia. Masalahnya sama, tetapi saya yakin akan berbeda dihadapi oleh setiap orang. Ya, begitu. Mungkin bagi Bapak Ibu, hujan masalah besar, tapi bagi orang-orang yang suka hujan itu kegembiraan. Dan seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, melabeli
memberikan label. Sudah seperti tadi, ketika kita menemukan sudah membicarakan si A itu di kelasnya nakal dan malas, jarang mengerjakan tugas, itu sudah label seperti itu. Dan ketika label itu kemudian Bapak Ibu tetap simpan di benak dan di hati Bapak Ibu terhadap coach kita, maka sampai kapanpun kita tidak bisa mendengarkan kata-kata dia secara objektif. Sebab lo hanya alasan saja, lo hanya bela diri saja. Pasti akan seperti itu kalau kita mau memberikan label. Maka tanggalkan itu. Yang ketiga, asosiasi. Jangan mengaitkan dengan pengalaman pribadi sekali lagi. Setiap orang menghadapi masalah yang sama itu berbeda. Hujan bagi sebagian orang masalah. Tapi bagi orang-orang yang itu bukan masalah, apa namanya itu, orang yang suka hujan itu. Ada istilahnya. Ya kan? Kegelapan itu bagi beberapa orang itu ketakutan, menakutkan, menyeramkan. Bagi sebagian orang gelap adalah suatu hal yang mengasihkan. Kan seperti itu. Jadi jangan mengasosiasi terhadap pengalaman pribadi. Sebab pasti setiap orang itu menghadapi suatu hal itu akan berbeda. Ini penting Bapak Ibu mendengarkan aktif. Nah, ini yang sering banyak ditanyakan. Pertanyaan berbobot. Bagaimana sih cara mengajukan pertanyaan berbobot? Pertanyaan lahir dari mendengarkan. Ini kan masalah literasi Bapak Ibu. Ketika kita pandai berliterasi sebagai seorang coach, berliterasi dalam hal ini adalah mendengarkan si coach, maka di situ akan lahir pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Apa sih pertanyaan yang berbobot? Pertanyaan yang memang terkait dengan si coach. Yang kedua, berbentuk pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang hanya membekukan jawaban satu kata. Pertanyaan yang merenung, menggali, mengingat, atau mengaitkan dengan sesuatu hal. Yang keempat, diajukan pada saat yang tepat. Ini penting sekali. Bukan hanya sekedar etika berbicara Bapak Ibu ketika kita mengajukan sesuatu hal itu. Bukan sekedar etika berbicara. Tapi ini adalah mengambil momen supaya mendapatkan makna yang dalam saat kita berbicara. Sebab kalau kita mengajukan pertanyaan pada saat yang tidak tepat, jadi sia-sia begitu. Ingat Pak, Ibu, pertanyaan yang diulang karena kita mengajukan pada saat yang tidak tepat, pertanyaan yang keduanya bobotnya akan berbeda. Maknanya, nilainya akan berbeda. Sehingga pertanyaan yang kita ajukan harus betul-betul diajukan pada saat yang tepat. Seperti apa sih saat yang tepat? Mungkin saat kita berbicara dibutuhkan hening dulu sejenak. Ya, biarkan si kocek mengambil napas. Jangan sampai saat si kocek masih berbicara, belum berakhir nafasnya, kita sudah mulai dengan pertanyaan berikutnya. Itu adalah sebuah saat yang kurang tepat. Yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Bentuk pertanyaannya terbuka menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Mengapa tidak boleh menggunakan kata kenapa atau mengapa? Sebab kedua kata tanya ini, kata tanya yang seolah-olah mempertanyakan, bukan bertanya. Beda ya Bapak Ibu ya, bertanya dengan mempertanyakan. Kalau gali ingin tahu, tapi kalau mempertanyakan menyangka. Jadi tidak boleh kita ada pertanyaan mempertanya. Mengapa kamu lakukan itu? Ini mempertanyakan. Bukan pertanyaan tertutup yang hanya 1-2 kata. Apakah? Sudahkah? Apa sudah? Pertanyaan yang dijawab dengan oh tidak. Yang berikutnya adalah mendengarkan pertanyaan dengan rasa. Save, acknowledge, summarize, ask. Model mendengarkan yang dikembangkan oleh Julian Bashir. Apa saja rasa itu? Yang pertama, terima, menangkap kata kunci, kata-kata klien, bahwa setiap orang berbicara itu ada kunci, kata kuncinya. Di mana kata kunci itu letaknya? Pertama, kata-kata yang diulang-ulang, itu adalah kata kunci.
saya sebetulnya ingin begini. Tetapi, begini itu kan, nah ketika begini diulang-ulang, itu adalah kata kunci yang sebetulnya mengganjal atau harapan dalam diri si coach. Apapun yang diucapkan berulang itu pasti kata yang penting. Yang kedua, diucapkan dengan intonasi tertentu, naik turun. Itu adalah kata kuncinya. Tergantung dari apa makna yang dia ucapkan bagi hidupnya. Gitu ya. Kalau hal itu, peristiwa itu bagi dia itu peristiwa yang menyedihkan, maka turun tuh. Meskipun mungkin kata-kata tersebut bagi sebagian orang bukan sesuatu yang menakutkan atau menyedihkan, tapi lihat intonasi. Ya. Yang ketiga, berupa kata yang aneh, metodologi. Mengapa seperti itu? Manusiawi, Bapak Ibu. Ada yang jujur untuk menyampaikan kekurangan dirinya. Manusiawi, manusia itu tidak ada yang akan jujur menyampaikan kekurangannya, menyampaikan aibnya. Tidak ada yang jujur. Maka biasanya dia akan menyampaikannya atau dia akan memetaforkan, membandingkan, ya, atau menganalogikan. Bapak Ibu yang Muslim pernah nonton Mamah Dedeh? Pernah nonton Mamah Dedeh? Pernah nonton. Pernah Pak, pernah. Pernah Pak. Curhat dong, Mas, gitu kan ya? Iya. Nah, saya punya tetangga saya itu pelit sekali. Orang tuanya itu pelit sekali ke anaknya. Bapak Ibu percaya nggak yang ceritakan tetangganya? Sebetulnya dia sedang menceritakan dirinya, begitu loh. Manusiawi hal seperti itu. Ya, manusiawi. Jadi Bapak Ibu harus paham ketika Bapak Ibu menjadi seorang coach, ketika ada sesuatu hal yang seolah-olah disembunyikan, itu adalah kata kuncinya. Itu Bapak Ibu ya. Ini memang seorang coach saya itu seorang yang memiliki ilmu komunikasi yang luar biasa, karena kata kuncinya komunikasi yang baik dengan seorang coach. Tuh, saya hanya nengok aja sih apakah saya ada yang mendengarkan, begitu ya. Berikut. Tertangkap ada emosi saat menggambarkan kondisi perasaan pemikiran dia saat itu, ya, kemudian diucapkan setelah tetapi atau namun. Saya sedih tetapi, nah kata tetapinya itu yang penting, begitu ya. Kemudian beri tanda, memberi tanda sinyal bahwa kita mendengarkan. Harus itu. Sebab kalau kita tidak memberikan sinyal mendengarkan, itu akan kecewa yang berbicara. Makanya kan saya dari tadi lihat tuh, saya ingin ada tanda bahwa ada yang mendengarkan saya gitu. Harus diberi tanda oleh kita. Kalau umpamanya kita secara langsung, maka lihat wajahnya, kita manggut-manggut gitu, ya. Kalau langsung, lihat wajah dan manggut-manggut. Kalau secara virtual, manggut-manggut kan belum tentu kelihatan. Maka kita harus ada bunyi. Oh begitu. Oh, bagus, ya, sebagainya. Gitu guys, ya. Dengan muka, dengan kontak mata. Jika percakapan secara daring bisa dengan mengatakan, oh ya, memberikan perhatian penuh pada coach, tidak sibuk mencatat. Nah ini, apalagi sedang jadi coach malah mainan HP, udah gagal itu ya. Tidak terganggu dengan situasi lain. Makanya ketika kita praktik coaching, jangan di tempat yang rame. Carilah tempat yang sekiranya bisa ngobrol berdua. Rangkum. Saat coach selesai rangkum, saat selesai bercerita, rangkum. Sebentar nih baterainya habis. Saat selesai bercerita, bukan saat bercerita. Karena saat bercerita tadi kan ya, beri tanda bahwa kita mendengarkan. Artinya ketika kita tidak bisa mencatat. Tapi saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama dengan yang diucapkan oleh coach. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan tapi ternyata kesimpulan kita salah. Gunakan kata kunci yang tadi sudah kita tentukan.
digunakan juga untuk merangkum potongan-potongan informasi yang telah didapatkan sebelum ini. Mintakan konfirmasi dari coach apakah rangkuman kita betul atau tidak. Kalau kita menggunakan alur tirta, maka setiap tahap tirta itu harus kita konfirmasi minimalnya begitu. Tujuan. Jadi tujuan kita ngobrol ini ya. Bagaimana? Gitu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah tanya. Berdasarkan yang kita dengar dan hasil merangkum, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman coach lebih dalam tentang situasinya. Jadi setelah kita merangkum dan diiyakan, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman coach lebih dalam tentang situasi. Untuk lebih, pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan, mengandung penggalian atas kata kunci atau emosi yang sudah dikonfirmasi. Dalam format pertanyaan terbuka, menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, dan di mana. Jangan gunakan mengapa atau apakah atau sudahkah. Ya. Ini tentang rasa, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana alur percakapannya? Alur percakapannya tirta. T-nya tujuan, menyepakati objek, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, T-nya tanggung jawab. Apa sih yang maksud dengan tujuan? Tujuan yang kita tentukan di sini adalah tujuan percakapan, bukan tujuan yang lain. Tujuan percakapan terdiri dari dua hal, yaitu agenda topik percakapan dan hasil yang diharapkan dari percakapan. Nah, ini di awal harus ada kesepakatan tujuan dulu. Tentukan, kalau bisa yang menyampaikan tujuan adalah coach. Setelah tersampaikan tujuan, berikan konfirmasi. Apakah tujuannya itu? Apakah hasil yang diinginkannya begini? Begitu. Ada dua pertanyaan yang harus diajukan. Pertama adalah pertanyaan tentang agenda. Apakah yang atau agenda percakapan kita kali ini, begitu ya, seperti itu. Silakan pertanyaannya bentuknya seperti apa, tapi kita harus menanyakan tentang agendanya. Yang kedua adalah pertanyaan tentang hasil, apa yang ingin Bapak Ibu atau murid mendapatkan dari percakapan ini. Ini harus digali. Apakah cukup dengan satu pertanyaan seperti ini untuk mendapatkan agenda? Bisa beberapa pertanyaan. Untuk mendapatkan tentang hasil akan ada beberapa pertanyaan. Tidak semudah dalam teori, praktiknya pasti lebih sulit. Gitu ya. Jadi kalau gitu Pak Rudi, praktik coaching ini tidak bisa dalam waktu singkat dan sebentar. Tentu saja tidak Bapak Ibu. Saya pernah melakukan praktik coaching di sekolah binaan saya kepada guru-guru. Bahkan ada yang sampai 1 bulan. Memang sih tidak intens karena jarak binaan saya kan jauh ya dari rumah. Intens setiap hari gitu ya. Begitu. Identifikasi. Ini tahap saat coach membantu coach melihat, mengidentifikasi apa saja yang sebetulnya ada dalam situasi saat ini. Ia mencakup fakta, kasat mata dan sebagainya. Tujuan tahap ini adalah memperjelas. Contoh pertanyaannya ini ada 4. Situasinya sekarang seperti hal itu, situasi yang diinginkan seperti apa yang bisa membuat ini terwujud. Pertanyaannya harus seperti ini, silahkan dengan gaya bertanya kita. Ini tidak kaku, tidak mengikuti, kurang lebih harus mengarah ke sini. Apakah cukup 4 pertanyaan? Kalau mungkin pertanyaannya pas dan sebagainya mungkin bisa, tapi ketika belum tergali apa yang kita harapkan, maka terus ajukan pertanyaan. Yang berikutnya rencana aksi, ini yang paling utama. Bagaimana kita merealisasikan permasalahannya. Tahap ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan. Jika kita sudah bisa melihat situasi dengan cara baru, maka biasanya ia sudah siap diajak mengeksplorasi gagasan tersebut. Dari tahap ini bisa keluar 1, 2, 3 gagasan. Contoh pertanyaannya, ada gagasan apa untuk menyelesaikan masalah ini? Apa yang harus disiapkan untuk itu? Sebagainya. Ya, kemudian berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah tugas coach adalah mengukuhkan komitmen. Gitu. Ya, tugas coach itu mengukuhkan komitmen. Minta coach menyimpulkan. Ya, coach mungkin perlu mencatat
komitmen tersebut. Contoh pertanyaannya, jadi apa yang akan dilakukan? Kapan? Bagaimana Bapak memastikan ini bisa berjalan? Siapa yang? Pertanyaan penutup, apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaannya silahkan dikembangkan. Tapi pertanyaannya harus mengarah ke sini sehingga proses coachingnya bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini pertanyaan berbasis coaching, tidak akan saya bahas terlalu panjang. Karena waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Saya akan agak percepat percakapan refleksi ya. Ini nanti dibaca oleh Bapak Ibu. Saya akan coba ini penting nih. Mohon maaf. Kemudian umpan balik ya. Ini umpan balik. Saya akan langsung ke supervisi akademik. Sebelum saya menyampaikan apa sih supervisi akademik, silahkan raise hand. Satu orang saja. Apa sih supervisi akademik? Halo. Hai. Ibu Mustaningsih. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya, supervisi akademik itu suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh seseorang kepada tenaga pendidik untuk menguatkan atau meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kan tadi katanya itu Pak. Pengawasan yang tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran. Good. Terima kasih Ibu Ningsih. Sama-sama Pak. Nah, ada nggak yang punya kesan tertentu tentang supervisi? Silahkan, siapa yang menyampaikan? Bapak Ibu, kata kepala sekolah. Pak Junaidi, silahkan. Pak Jun, bagaimana Pak Jun? Kadang supervisi akademik itu mencari kesalahan, Pak. Mencari kesalahan. Terima kasih Pak Jun. Ibu Elmi Dawati, bagaimana Ibu Mel? Punya kesan apa tentang supervisi akademik? Baik Pak, terima kasih. Kalau saya memandang supervisi akademik itu lebih pada pembinaan Pak, yang dilakukan oleh kepala sekolah, yang diawali dengan melakukan kunjungan kelas terhadap proses pembelajaran, kemudian setelah kepala sekolah diskusi dengan guru untuk mencari semacam strategi terbatas kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Itulah Pak. Siap. Baik. Ibu Jia. Terima kasih Ibu Emelda. Ibu Jia punya kesan apa? Yang saya tanyakan adalah kesan. Kesan apa yang Ibu dapatkan dari supervisi? Kalau biasanya Pak, kalau saya di supervisi, biasanya saya merasa pertama deg-degan. Karena saya tahu bahkan akan ada penilaian itu lebih lagi, dan juga setelah itu nanti akan ada penilaian ataupun evaluasi dari hasil supervisi yang saya lakukan. Dan biasanya ya di situ memperlihatkan apa yang kurang dan apa yang harus saya perbaiki. Begitupun setelah itu saya diminta untuk membuat tindak lanjut dari apa yang menjadi evaluasi pada hari itu. Supervisi tersebut. Terima kasih. Satu orang lagi, Ibu Tenti. Ibu Tenti, ya, bagaimana kesan Ibu selama ini tentang supervisi? Kesan saja. Ya, baik. Pada pelaksanaan supervisi, kesannya, kalau menurut saya pada saat kita, misalnya kepala sekolah sedang mensupervisi seorang guru, kesannya gimana ya? Seorang guru itu dia akan menyiapkan segala sesuatu, mulai plendusinya itu pada saat ingin disupervisi, dan kadang-kadang setelah supervisi mereka lupa untuk melanjutkan perbaikan pembelajaran seperti yang diharapkan oleh supervisor tersebut. Itu kesan yang menurut saya sangat berarti. Baik, Pak Edi, sebentar Pak Edi, pertanyaannya saya ganti Pak Edi. Pak Edi pernah diberikan tugas untuk menjadi supervisor tidak oleh kepala sekolah? Iya Pak. Ya. Pernah. Ada. Bapak mengajar di jenjang apa Pak? Oh, SD Pak. Oke.
Bapak sekarang kepala sekolah atau masih guru? Kepala sekolah, Pak. Ya, kepala sekolah. Kepala sekolah, Pak. Oke, baik. Kepala sekolah harus berbagi kepada guru-gurunya. Bukan supervisi, katanya guru itu deg-degan, tadi ada mengatakan deg-degan. Menurut Bapak, apa sih yang membuat mereka deg-degan? Mungkin gini Pak, karena kalau di supervisi kesannya tadi seperti Ibu Z tadi menyampaikan tadi, berarti menilai gitu ya Pak. Menilai mungkin mencari mungkin kekurangan, kelemahan. Padahal menurut saya bukan itu, karena kalau saya pribadi, kalau supervisi itu artinya saya peduli dengan guru saya gitu ya, peduli dengan pembelajaran di sekolah, mungkin ada hal-hal yang kurang kita bisa atasi bersama. Lebih ke peduli kalau bagi saya Pak. Guru, iya. Bapak Ibu guru menunggu untuk disupervisi atau rindu nggak untuk disupervisi sebetulnya? Rindu atau tidak sih? Tidak rindu. Disupervisi. Rindu nggak sih disupervisi gitu loh? Itu seharusnya rindu Pak, seharusnya rindu. Kata kepala sekolah harusnya rindu. Sebenarnya boro-boro rindu katanya. Menakutkan sekali ketika ada supervisi. Nah ini mungkin ini perubah paradigma ini yuk mari kita ubah gitu. Ya supervisi itu. Kenapa? Kenapa kemudian guru-guru jadi seolah-olah tidak menginginkan supervisi? Mungkin karena paradigma selama ini supervisi hanya mencari kesalahan. Setelah dicari kesalahan, bukan perbaikan yang didapatkan, tetapi malah seolah-olah dipermalukan. Jadi mari kita perbaiki. Sebentar dulu Bapak Ibu, ini ada telepon agak penting. Assalamualaikum. Sebentar ya, nanti saya telepon balik. Saya sedang ada teman-teman di Bengkulu ini. Ini kalau yang teleponnya Pak Edi gitu kan kepala sekolah, ini kan harus diangkat. Kalau nggak diangkat, kalau bos telepon nggak diangkat celaka Pak Edi. Mohon maaf ya, telepon barusan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu supervisi ada berapa bagian? Ada berapa komponen supervisi itu? Supervisi ada berapa komponen? Bu J, ada berapa tahap Bu J? Kalau tidak salah itu ada 3, dari mulai pra supervisi, kemudian ketika proses supervisi, dan juga di setelah supervisinya. Pasca supervisi, baik. Sama ya, semuanya seperti itu paham ya, bahwa ada 3 bagian. Tapi yang pasti bahwa supervisi tujuannya memperbaiki pembelajaran, sepakat semuanya kan? Iya. Oke. Iya Pak. Nah, sekarang tapi mari kita masukkan coach ke dalam supervisi. Yang paling penting ini adalah memasukkan coaching dalam salah satu bagian supervisi. Nah sekarang saya mau bertanya, tadi Bu Jia sudah menyampaikan bahwa supervisi ada 3 bagian. Posisi coaching itu di bagian pra supervisi, proses supervisi, atau pasca supervisi. Tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Hanya tuliskan pra, proses, pasca. Akan. Coaching itu adanya di mana? Silakan. Pasca. Tuliskan, jangan terpengaruh oleh pendapat lain. Kalau belum berpendapat, kalau memang beda silakan nggak. Ada yang setelah, oh sama, pasca ada yang setelah sama ya. Yang lain mana ini nggak nulis? Pra dan pasca. Ketiganya. Dan pasca. Pasca supervisi. Pasca, pra dan pasca. Baik.
Saya minta Pak Andrian Pratipto. Mana Pak Andrian Pratipto? Iya, Pak. Pak Andrian menuliskan katanya di ketiganya. Coba diuraikan mengapa, Iya, Pak? Pak. Jadi sebelum supervisi itu sudah ada coaching, Pak, untuk membuat kesepakatan, Pak. Begitu. Kalau nggak salah di ya. Terus kemudian di supervisinya juga, di prosesnya juga, nanti kan ada umpan balik di situ, Pak. Dan yang terakhir di apa namanya? Pasca. Di setelah ya di pasca itu nanti kan untuk supervisi kalibrasi, Pak. Begitu. Untuk coaching kalibrasi nanti. Coachingnya. Ya. Jadi ada 4 coaching di situ. Ada 3 coaching. Ada 3 ya. Iya, Pak. Ada juga, terima kasih Pak. Ada juga yang menulis pra dan pasca. Ada Ibu Elmidawati, ada Bu Fatma, ada Bu Maria, ada Bu Siti Musriah. Saya minta Bu Siti deh. Mana Bu Siti Musriah? Bu Siti Musriah dengan Ibu Maria. Silakan Ibu Siti. Mengapa pra dan pasca, Ibu Siti? Ya, terima kasih Pak. Menurut kami bahwa coaching itu Saya. Ya. Saya, jangan kami, saya. Ya Pak. Ini dari pra dan pasca Pak. Di awal, jadi di sini coaching terletak pada awal itu harus ada kesiapan. Kemudian yang kedua yaitu pasca saat di coaching itu Pak. Mungkin itu Pak. Gitu. Coba Ibu Maria Yunita. Baiklah, terima kasih kesempatannya Bapak. Menurut saya ada di pra, karena di pra itu di mana menyampaikan rancangan yang akan disupervisi, kemudian menyepakati tujuannya. Kemudian di pasca supervisi itu di mana di situ pemberian umpan balik dari percakapan tadi Pak, bisa percakapan refleksi atau kalibrasi. Mungkin itu saja Pak. Siap, terima kasih Bu Maria. Nah, sekarang kita yang belum berbicara itu Pak Harunjen mana? Silakan Pak Harun. Pak Harun menulis setelah supervisi. Kenapa Pak Harun? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama, saya memang bukan kepala sekolah. Pertama, saya pernah di supervisi. Jadi dari supervisi yang saya terima dari kepala sekolah, di akhir atau pasca supervisi, kepala sekolah senantiasa memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah dilakukannya di dalam kegiatan supervisi di kelas gitu, sehingga nantinya ada tindak lanjut yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Seperti itu Pak. Jadi dilakukannya setelah Pak. Setelah supervisi. Baik Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya coaching itu merupakan bentuk umpan balik dalam rangkaian supervisi. Mengapa guru-guru takut di supervisi? Karena umpan balik yang diberikannya kadang-kadang hanya menunjukkan kekurangannya. Sekarang siapa yang mau ditunjuk? Ada nggak orang di sini, Bapak Ibu, yang mau tanya ini? Meskipun iya, aku tuh kurang dalam hal ini, tapi kalau kekurangan itu dikatakan oleh orang lain, itu adalah sifat manusia seperti. Jadi ketika kita memiliki kekurangan, bilang, biarkan aku saja memahami kekuranganku, nanti aku perbaiki. Sehingga Bapak Ibu begini, Bapak Edi sebagai kepala sekolah, besok akan melakukan supervisi bawa 2 baju Pak Edi. Maksudnya gini Pak Edi bisa berganti sosok begitu. Ketika Pak Edi akan melakukan supervisi di awal, Pak Edi boleh pakai baju kaki itu, yang hari Senin Selasa tuh Pak Edi.
Begitu Pak Edi masuk ke dalam kelas melakukan supervisi, masih boleh pakai baju. Tapi begitu Pak Edi akan melakukan supervisi, Pak Edi harus ganti baju. Pakai baju yang kayak ginian, yang familiar, yang senyumnya lebar, yang enak dipandang, begitu loh. Jadilah sosok seorang coach. Lakukanlah praktik coaching di situ. Seperti itu esensinya Bapak Ibu. Jadi coaching itu merupakan bagian dari rangkaian supervisi pada akhir. Loh, mengapa? Sekali lagi, tidak ada manusia yang mau ditunjukkan kesalahannya. Tidak ada manusia yang mau ditunjukkan kelemahannya atau masalahnya. Siapa yang menunjukkan kekurangan atau permasalahan? Coach atau coach? Coach atau coach? Soalnya dengan cara apa? Dengan digali oleh kita menggunakan pertanyaan yang oh iya ya Pak, kalau begitu berarti tadi kayaknya saya salah dalam mengajar Pak, kalau begitu. Oh iya ya, kayaknya tadi saya lupa ya Pak, tidak menyampaikan persepsi penting ya Pak. Gitu ya. Jadi permasalahannya itu sebagai supervisor, Pak Edi itu sudah paham. Dia tadi tidak menyampaikan persepsi, padahal persepsi itu penting. Jangan Ibu tadi saat mengajar kenapa tidak menyampaikan persepsi? Nyeri hati, kata orang Sunda. Sakit hati Pak Edi. Makanya supervisi kemudian menjadi momok yang menakutkan bagi guru-guru. Kenapa? Karena kepala sekolah hadir sebagai seorang hakim yang mengadili gitu loh. Jangan ubah paradigmanya Bapak. Begitu Pak Edi. Bisa dipahami nih. Di mana posisi di mana posisi coaching dalam rangkaian kegiatan supervisi. Oke. Begitu Bapak Ibu nih ya. Jadi letak coaching itu ada pada titik akhir pasca supervisi. Oke, sedikit kalau begitu saya berbagi ya, supaya Bapak Ibu lebih paham tentang supervisi ini. Kita lewat 1 menit nih Bapak Ibu di jam saya. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu yang belum selesai Muslim, yang melaksanakan sholat, yang tidak berhalangan silahkan boleh untuk melaksanakan, karena waktu kita sudah habis. Nanti kehabisan lagi waktu sholatnya, saya yang berdosa nantinya. Gara-gara Wianto, saya jadi tidak sholat asar. Awas ya, saya sudah mempersilakan sholat asar, silahkan. Nah, supervisi akademik dengan prinsip coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Dampak secara langsung, awas dampaknya jangan ketakutan Pak. Ubah itu Bapak Ibu. Dampak secara langsungnya bukan ibu, ya. Kemudian dalam pelaksanaan supervisi supervisi akademik dilihat sebagai proses penilaian satu arah yang dilakukan menjelang akhir tahun. Kita sebetulnya jangan sekali sih. Ada saya punya teman kepala sekolah supervisi itu Bapak Ibu. Oh, yang melakukan supervisi kan tidak mesti kepala sekolah gitu. Itu bagus. Supervisi akademik menjadi tagihan bagi para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para pendidik. Tapi jangan menjadi sesuatu hal yang menakutkan sekali. Berpikir coaching supervisi akademik perlu dilihat sebagai satu, kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru. Pandanglah ini sebagai kegiatan berkelanjutan. Jadi tidak hanya kepala sekolah sebagai hakim, putus yang menjudge, tidak, tapi merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan untuk memberdayakan dan pengembangan kompetensi diri, peningkatan performa mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan berkelanjutan yang memberdayakan dan mengembangkan kompetensi akan mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik sebagai kelanjutan yang memberdayakan, itu kata kuncinya. Sebagai proses berkelanjutan, jadi bukan titik pada menentukan grade-nya atau
PKG kan biasanya ada nilai gitu ya, nilainya sekian, bukan itu yang terpenting. Saya selalu mengatakan bahwa yang itu kan memotret, supervisi itu kan menilai, memotret sebetulnya. Untuk apa sih memotret itu? Bukan hanya sekedar mendapatkan gambar bagi seorang guru memotret itu. Ya, memotret bagi seorang guru bukan untuk sekedar mendapatkan gambar, tapi bagaimana gambar yang diambilnya sudah bagus atau belum. Kan begitu. Jadi substansi akademik itu kalau kita ibaratkan memotret, cekrek di foto, maka langsung lihat gambarnya. Oh, kalau gambarnya buram pasti ada yang salah nih, perbaiki kesalahan itu. Kan seperti itu. Jadi berkelanjutan, sehingga nanti akan memberdayakan. Siapa yang diberdayakan? Ketika potretnya buram apa yang lihat? Fotonya jelek, ganti fotonya. Ternyata tetap jelek, oh tukang fotonya nggak bisa dia menggunakan fotonya, ganti tukang fotonya. Oh ternyata fotonya bagus, tukang fotonya sudah mahir, hasilnya tetap jelek, lihat objek. Iya, yang di fotonya belum mandi, pantasan jelek. Kan seperti itu, proses-proses perbaikan yang diharapkan. Dan memberdayakan semua komponen dalam sebuah pembelajaran. Ya, fokus pengembangan kompetensi seorang pendidik. Supervisi itu mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, yang berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Sekolah itu sebagai komunitas, jadi bukan berdampak pada 1-2 orang, tapi berdampak pada sebuah komunitas. Siap, di dalamnya ada komponen-komponen, ada stakeholder di dalam. Begitu. Tujuan pelaksanaan supervisi, pertumbuhan, perkembangan, mengembangkan, menumbuhkan, dan pengawasan. Kemudian, nah ini satu kemitraan. Jadi tidak boleh yang namanya hubungan antara supervisor dengan guru itu adalah hubungan antara superior dan inferior. Tidak bisa. Tapi, Bapak Ibu, prinsipnya konstruksi bertujuan mengembangkan kompetensi individu guru. Oleh sebab itu harus terencana. Buat instrumennya secara terencana, harus reflektif, objektif. Data informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berdasarkan instrumen yang ada. Nah, kemudian berkesinambungan, sehingga tidak lagi hanya sekedar menjas. Kemudian yang ketujuh, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Ini perencanaan pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian supervisi itu adalah ada observasi tadi sudah disampaikan. Ini Bapak Ibu sudah paham, jadi saya tidak akan bahas lagi. Begitu. Jadi ketika dalam operasi inilah ya, kemudian muncul supervisi memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis dan melalui percakapan coaching. Begitu Bapak Ibu. Jadi coaching itu ada observasi. Saya pikir itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini rodanya. Nanti akan saya kirimkan materi ini ya. Refleksi akhirnya tidak usah. Terima kasih sudah selesai. Bapak Ibu ini sudah lewat. Saya tidak etis kayaknya kalau ditambah-tambah waktu 7 menit. Saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan ya. Mohon maaf ini karena memang materi ini cukup penting dan cukup banyak nih Bapak Ibu ya. Slide-nya ada 111 halaman ini. Eko silakan. Satu-satu saja Pak Eko silakan. Oke, terima kasih Pak. Dari pembelajaran hari ini dan juga pembelajaran video-video di LMS kemarin, setiap coaching itu ada permintaan dari si coachee-nya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa kita sebagai coach meng-coaching orang-orang yang menurut kita sedang mempunyai masalah ataupun kendala dalam proses baik itu pekerjaannya ataupun tingkat kedisiplinan seperti itu Pak. Cuma itu Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Ya Pak Eko. Pak Eko Nanang, terima kasih Pak Eko. Iya betul Pak. Dalam contoh-contoh video ada sebuah ilustrasi bahwa seorang anak atau seorang rekan sejawat datang kepada kita minta di coaching. Begitu ya.
Iya Pak. Seperti itu. Tetapi kalau umpamanya Bapak lihat dalam proses supervisi akademik, maka sebetulnya seorang guru yang disupervisi sadar nggak dia melakukan, ada kelemahan atau melakukan, sadar nggak ada kelemahan dalam hal ngajarnya? Sadar atau tidak sih sebetulnya? Pasti dia tidak sadar, Bapak Ibu. Ketika saya disupervisi, ketika Bapak Ibu disupervisi dan ada jadwal supervisi Bapak Ibu, terjadwal nggak supervisi? Hari ini jam 1 si ini disupervisi, jam 2 itu ada jadwalnya kan? Ada Pak. Ada jadwalnya. Biasanya guru yang akan disupervisi mempersiapkan pembelajaran dengan baik atau tidak? Pasti dipersiapkan. RPP yang biasanya copy paste dia susun, biasanya tanpa media, ajar menyediakan media, biasanya tidak menggunakan infocus, tiba-tiba nyari infocus kemana-mana, begitu ya, padahal sedikit gaptek juga. Seperti itu bukan ketika disupervisi. Tapi ternyata begitu seperti masih ada kekurangan. Yakin yang tahu kekurangannya adalah supervisor. Guru yang disupervisinya dia tidak paham adanya kelemahan. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan dengan maksimal. Nah, dalam ini siapa yang tahu bahwa dia punya masalah? Supervisor yang kemudian akan menjelma menjadi seorang coach. Begitu. Jadi Pak Eko, dalam memandang ini, masih ada Pak Eko nggak nih? Masih Pak. Oh iya, maaf. Dalam memandang ini Pak Eko, kita jangan terlalu kaku dengan sebuah teori gitu loh. Bahwa praktik coaching itu dilakukan dalam rangka supervisi akademik. Bisa dipahami Pak Eko? Iya Pak. Oke, sehingga dalam proses tirtanya Pak Eko, dalam tirtanya, T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi. Nanti saya bagikan materinya. I-nya identifikasi. Dalam ini salah satunya adalah menyadarkan kepada seorang coach bahwa dia punya masalah. Sekali lagi, ketika seorang manusia diberitahu ada masalah, lu punya masalah, ngajarmu begini-begini, dia akan sakit hati. Kesadaran yang dibangun, maka dia tidak akan sakit hati. Dan harus ingat Bapak Ibu, alamiah sekali, setiap kita punya masalah, maka solusi yang terbaik itu ada dalam diri kita. Solusi yang paling tepat itu bukan dari orang lain, tapi ada dalam diri kita. Pak Edi datang ke saya, Pak Rudi, saya punya masalah saya adalah begini. Bagaimana ya baiknya saya? Kata Pak Edi ke saya. Lalu saya memberikan, saya instruktur gitu loh. Pak Edi hanya, saya profesor, saya memberikan masukan kepada Pak Edi. Kira-kira solusi yang akan diambil oleh Pak Edi, solusi yang dimiliki oleh Pak Edi, atau solusi yang diberikan oleh seorang profesor? Saya yakin diri sendiri gitu. Iya. Tapi kadang-kadang, dan dalam diri kita itu Pak begitu banyak solusi sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita tidak menyampaikan atau tidak mengambil solusi yang paling tepat. Jadi tugas seorang coach adalah dalam praktik coachingnya, dia harus menunjukkan solusi yang paling tepat berdasarkan potensi yang dimiliki. Begitu sebetulnya. Itu hebatnya coaching itu Bapak Ibu, gitu ya. Gitu ya Pak Eko ya. Ya Pak. Siap. Pak Satria. Pak Eko. Pak Satria, silakan Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan Pak Eko, putus-putus suaranya Pak Eko. Kayak gini dengar Pak? Iya dengar. Oke. Jadi berkaitan dengan materi kita ini yang ada permasalahan pola itu adanya di komunikasi Pak. Komunikasi itu artinya mungkin karena komunikasi itu ada semacam pembatas antara kepala sekolah dengan sehingga itu menjadi sering deg-degan dan seterusnya ketika supervisi. Terus yang kedua, ini ada kayak ini Pak permasalahan di sekolah, walaupun
saya baru satu kali coba itu menggunakan teknik virtual. Itu ketika kita mensupervisi guru yang senior, Pak. Jadi makanya dalam Pak Eko, suara Pak Eko saya putus-putus nih Pak Eko. Nggak tahu kalau yang lain. Jadi pas Putus-putus juga, Pak. Nah, Pak Eko bisa dimatikan dulu videonya? Kameranya matikan saja. Pak. Pak Satria, Mak. Pak Satria bisa matikan saja dulu kameranya. Ini udah terdengar, Pak? Iya. Oke, sip. Jadi saya ulangi lagi, Pak ya. Iya. Jadi permasalahan itu ketika supervisi akademik di sekolah itu saya nemu itu ada dua, Pak. Yang pertama itu masalah komunikasi. Komunikasi yang ini yang dimaksud ini gini. Akhirnya dari komunikasi itu terjadi kayak ada tembok membatas antara kepala sekolah dengan guru yang akhirnya ketika disupervisi guru itu lebih deg-degan dengan kepala sekolahnya ketika supervisi. Itu kenyataan gitu, Pak. Betul. Terus yang kedua, saya sudah mencoba sekali supervisi akademik ini menggunakan Tirta. Saya mencobanya itu dengan guru yang lebih senior. Jadi kesannya itu malah mereka itu mungkin Bapak lebih paham ya, misal gini, dia secara masa kerjanya lebih lama dari saya gitu. Jadi seakan-akan juga tidak kena, Pak. Karena dia anggapan dari si WC-nya itu sudah berbeda. Saya yang lebih lama ngajar kok saya yang bisa. Coba kira-kira menurut Pak Rudi gitu, triknya itu bagaimana, Pak? Kalau kita cuma menerapkan yang dari itu tadi ya saya yakin semua bisa, tetapi orang-orang yang kita hadapi ini yang kalau lebih senior itu bagaimana, Pak? Di situ tuh kita, maksudnya dalam arti saya yang coach gitu, itu juga akhirnya melihat pembatas itu, Pak. Nah ini yang sering terjadi di lapangan. Kiranya dari Pak Rudi ini ada dua solusi yang saya kasih permasalahan tadi, Pak. Ya itu, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satria, terima kasih. Ini permasalahan antara junior dengan senior, antara masa kerja yang lama dengan yang sebentar. Padahal sebaiknya ini senior junior itu tidak diukur dari masa kerja. Ya, senior masa kerja. Tetapi di kita itu memang seperti itu. Bapak, untuk mengubah seperti ini kan hari ini saat ini saya telah kemudian saya ubah jadi ke atas itu kan mudah banget. Dalam mengubah itu sulit, Bapak. Butuh proses. Makanya tadi Ibu Purnama menyampaikan di awal saya butuh latihan. Itu yang paling penting. Lakukan. Pak, ketika 2013 begitu ya. 2013 saya mencoba mengajar saya di kelas. Luar biasa, Pak, sulitnya. Luar biasa. Jadi paradigma yang betul-betul diubah, saya menjadi sebagai objek, kemudian menjadikan kelas itu menjadi hidup. Cooperative learning itu menjadi suatu hal yang penting dalam pembelajaran. Itu sulit sekali. Bahkan kesulitan itu adalah muncul kenapa? Karena mereka itu sudah proses pembelajaran seperti itu. Padahal yang saya ubah adalah muridnya. Apalagi Bapak ingin mengubah cara berpikir guru senior dalam tanda petik. Itu butuh proses, butuh tantangan. Satu kata kunci, Bapak. Bapak tidak boleh lelah untuk terus bergerak, menggerakkan. Bapak sudah tergerak loh, Pak Satria. Bapak sudah tergerak. Tetapi yang paling penting yang harus Bapak lakukan adalah bergerak dan menggerakkan. Itu tantangan terberat dari guru penggerak. Sudah nih, 2.3 sudah Bapak lampaui, itu artinya Bapak sudah tergerak. Nah, terus menunjukkan menjadi guru yang bergerak dan guru yang menggerakkan. Itu adalah tantangan yang terberat dari seorang guru penggerak. Satu kata kunci, jangan lelah. Jangan lelah. Manusia yang kalah, jangan menjadi guru yang kalah. Paham maksud saya, Pak Satria? Insya Allah paham, Pak. Itu, Pak. Yang paling penting motivasi saja. Ya, kalau bagaimana triknya, saya yakin sangat situasional, Pak. Bapak tidak mungkin, satu hal saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ketika kita ingin bergerak dan menggerakkan, satu kata kunci, jangan menggunakan jurus tinju. Paham maksudnya? Tapi gunakan jurus bulat. Jangan menggunakan jurus tinju, tapi gunakan jurus bulat.
Tinju itu memukul, Bapak Ibu. Memukul. Tapi kalau gulat, mengunci. Jadi kita harus bisa mengunci. Aduh sulit Pak terjemah, tapi silakan maknai itu. Situasional banget Pak. Setiap lembaga, komunitas itu memiliki karakter yang berbeda. Dan disitulah seorang guru yang cerdas. Guru yang bergerak dan menggerakkan yang mampu melaksanakannya. Aduh, penuh filosofi. Pak Satria harus kembali lagi membaca filosofi KHD, Pak. Harus memperdalam itu. Mengubah. Kita itu tidak bisa mengubah cara berpikir orang lain. Kita itu tidak bisa mengubah. Yang bisa kita ubah adalah cara berpikir kita dan perilaku kita. Itu prinsip. Oke, Bapak Ibu, jadi gini. Ini yang ingin saya tekankan adalah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, sampai sekarang 2.3. Itu bukan merupakan bagian-bagian yang parsial terpisah-pisah. Itu merupakan satu kesatuan. Hanya pada 3.3. Pada titik 3.3 Bapak Ibu akan menemukan sebuah muara yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu mohon tidak mengikuti modul awal sampai nanti modul akhir. Karena ini 10 modul itu yang utuh Pak. Begitu, itu pesan saya Pak Satria. Terima kasih Pak Satria. Bapak Ibu, saya akhiri ini. Kalau tidak saya akhiri, sepertinya ini pertanyaan-pertanyaan akan semakin hangat nih antara kita. Mohon maaf, saya bukan membatasi komunikasi dengan Bapak Ibu, tapi memang waktu yang membatasi kita, jarak juga membatasi kita, Pak Adi. Ya, kalau dekat mah ya, kita bisa bertemu lebih sering begitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, tadi ada yang meminta materi, insya Allah nanti akan saya berikan. Satu orang boleh kirim WA ke saya. Ini nomor HP saya Bapak Ibu. Atau salah 2 atau salah 3 bisa kirim pesan ke saya. Nanti saya balas dengan materi yang barusan saya paparkan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Kayaknya kita hampir 2 jam ini, 1 jam 50 menit. Nggak terasa. Mohon maaf waktunya sudah terpakai oleh komunikasi yang luar biasa ini, ya keren. Semakin seperti mesin diesel, tapi saya menyimpulkan ini semakin kesini justru semakin hangat. Tadi kayaknya adem-adem saja gitu ya semakin panas bahkan. Kalau saya lanjut, saya yakin sampai maghrib nggak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas waktu yang tidak bisa sesuai karena memang saya itu. Kenapa saya mengampu materi ini? Ini kan materi pilihan, saya boleh memilih beberapa materi, tapi saya fokus di sini kenapa? Karena ini materi yang menantang bagi saya. Sangat menantang materi ini. Keren. Inginnya saya berbicara tentang ini 5 jam. 5 jam ini akan keren begitu. Tapi tidak mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama dulu Bapak Ibu barangkali. Silakan buka kameranya. Boleh dong buka kamera. Tunjukkan wajah yang paling ceria, jangan yang cemberut. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Yo, Ibu Mustika, Pak Bu Elbi Dawati, Pak Junaedi, Ibu Mus Tianingsih. Ini masih ada beberapa tertutup kameranya. Ibu Repnil, Pak Effendi. Pak Effendi. Siap? Senyum dong, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya simpan dulu Bapak Ibu. Berikan lambang cinta untuk kita, bahwa kita bekerja penuh cinta. Cinta, silahkan. Saya tidak bisa karena jari saya harus nutul. Siap? Sambil senyum, 1, 2, 3. Bapak Ibu, atas waktunya, atas semuanya. Luar biasa sekali ini kita hari ini. Yang kirim pesan ke saya? Nanti saya kirim. Good luck, sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari dulu Pak.
Oke, sukses. Kapan-kapan mudah-mudahan saya bisa main ke sana. Oh iya. Ya. Saya akhiri, oke. Makasih, saya mohon izin keluar ya.